Episode 655 sampai 656. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Dalam menghadapi aksi Umar, pria parubaya itu tampak tidak berdaya. Dia mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini, tetapi dia tidak mengatakan dengan jelas. Sebenarnya, dibandingkan dengan mengapa Anda tidak menerima Martinez sebagai murid, saya lebih penasaran, mengapa Anda memperhatikan Indonesia dan Ariel. Pria parubaya itu berkata, meskipun kualifikasi ini tidak jatuh pada Martinez, ada banyak bakat luar biasa lainnya di Apokalipse. Bagi anak muda, mereka lebih memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi ini. Dan Ariel, seorang perantara duniawi yang belum bergabung dengan Apokalipse, benar-benar membuatnya bertanya-tanya apa yang patut diperhatikan. Umar tiba-tiba tertawa. Senyum yang tidak bisa dijelaskan ini membuat orang parubaya itu bingung. Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya menilai anak muda ini? Kata Umar, lagi pula kau tidak akan memberitahuku. Kupikir apa gunanya? Pria parubaya itu telah belajar dengan baik kali ini, dan dia belum memberi Umar kesempatan untuk mengatakannya. Tawa Umar berhenti tiba-tiba, berkata, evaluasi saya tentang dia hanya 3 kata. Setelah jeda, Umar melanjutkan, juru selamat. Pria parubaya itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap bagian belakang Umar dengan mata tercengang. Jika ketiga kata ini diucapkan dari orang lain, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi makna dari mulut Umar sama sekali berbeda. Umar memiliki evaluasi yang tinggi terhadap Ariel, tanpa diduga. Ini masalahnya. Umar, kamu tidak bercanda denganku. Pria parubaya itu penasaran yang juga terkejut. Tetapi ekspresi di matanya masih sangat kuat. Penyelamat, bagaimana evaluasi tertinggi seperti itu dapat digunakan pada Ariel? Tentu saja tidak, pemuda ini akan membiarkan Anda gagal. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia dari api dan air. Banyak orang tidak mengerti arti kiamat, tetapi mereka akan segera tahu. Kata penatua Umar sambil menghela nafas. Kali ini ekspresi ngeri di wajah pria parubaya itu bahkan lebih buruk. Pernyataan Umar jelas berarti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Pria parubaya yang haus menelan air liurnya untuk melembabkan tenggorokannya. Tetapi suaranya masih terlihat agak kering dan serak, dan berkata, Umar, maksudmu, apakah itu akan terjadi? Umar melihat ke kejauhan. Itu adalah gunung yang hampir terhubung ke lautan awan. Dengan ekspresi serius, ya, guntur melintas di benak pria parubaya itu. Ekspresinya menjadi sangat rumit, menakutkan, dan penuh harap, tetapi lebih ragu-ragu. Umar, karena Ariel sangat penting, mengapa Anda tidak menghentikan Martinez? Dengan karakter Martinez, dia pasti akan melawan Ariel. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Untuk memastikan Ariel bisa menjadi muridku, Martinez harus muncul. Hanya jika dia membahayakan Ariel, saya lebih yakin bahwa Ariel akan bersedia. Kata Umar. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Umar awalnya berencana untuk pergi keluar secara langsung. Tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Jadi dia mengirim Wisnu ke Amerika. Apakah karena dia berubah pikiran karena takut ditolak oleh Ariel? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang parubaya menganggap ini benar-benar tidak masuk akal. Dan adalah hal yang baik bahwa beruntung bisa menjadi murid Umar. Bagaimana Ariel bisa menolak? Penatua Umar, apakah kamu akan terlalu khawatir? Mustahil bagi Ariel untuk menolak menjadi murid Anda. Saya tidak percaya orang ini sebodoh itu, kata pria parubaya, menggelengkan kepalanya. Hei, Umar menghela nafas dan berkata, anak ini telah menjelaskan bahwa dia tidak akan lagi mencari seorang guru. Orang-orang parubaya merasa bahwa naik turunnya emosi hari ini sebanding dengan tahun sebelumnya. Ariel menolak, bukankah ini hanya lelucon? Berapa banyak orang yang ingin menjadi murid Umar berada di luar jangkauan. Kesempatan seperti itu jatuh pada Ariel, tetapi dia tidak menyukainya. Apakah ini bodoh? Pria parubaya tidak bisa membantu tetapi berkata, siapa yang bilang tidak? Jadi aku harus memikirkan cara, kata Umar tanpa daya. Merasakan nada Umar, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Dengan posisi Umar di Apokalipse, selama dia ingin menerima murid,
ambang 4 pintu akan rusak. Tapi dia hanya memikirkan Ariel. Dari sudut pandang ini, cukup untuk melihat pentingnya dirinya bagi Ariel. Meskipun orang Parubaya tidak bisa berempati dengan posisi Ariel di benak Umar, dia tahu. Evaluasi Umar terhadap Ariel sama sekali tidak remeh. Tidak ada yang bisa menandingi bobot 3 kata penyelamat. Mungkin seluruh Tianqi akan berubah di masa depan karena pemuda bernama Ariel ini. Umar, angin bertiup, kembali dan istirahat, kata pria Parubaya. Bahkan ada lebih dari sikap peri di gunung. Menganggukkan kepalanya dan berkata, hujan akan datang. Daerah Amerika, kaki kanan Ariel berangsur-angsur pulih. Setelah hampir sebulan penyembuhan, dia hampir bisa menyingkirkan kursi roda. Meski masih terlatih-tatih saat berjalan, kecepatan kesembuhannya cukup mengagumkan. Lainnya, tidak ada setengah tahun. Tidak mungkin untuk berjalan di atas tanah sama sekali. Pada hari ini, Mustafa tiba-tiba bergegas ke rumah Ariel. Tuan Ariel, paman saya sepertinya hilang. Mustafa berkata pada Ariel dengan ekspresi panik. Wisnu sangat besar dan kuat. Bagaimana dia bisa menghilang? Dia mungkin tertunda karena sesuatu. Jadi dia menghilang. Pamanmu bukan anak kecil. Dan dengan kekuatannya, apakah itu sepadan dengan kekhawatiranmu? Ariel berkata dengan ringan. Mustafa tidak datang ke Ariel saat Wisnu pergi. Tapi Wisnu telah menghilang selama 3 hari. Jadi ini membuat Mustafa panik. Bagaimanapun, dia tahu tujuan Wisnu kembali ke Amerika dan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Ini pasti hal yang tidak normal. Tuan Ariel, meskipun dia berkata begitu, tetapi berbicara secara logis. Sangat mustahil baginya untuk menghilang tanpa alasan saat ini, kata Mustafa. Selanjutnya, peti mati di pintu masuk Villa Wibowo hilang. Mustafa melanjutkan. Ariel mengerutkan kening. Wisnu telah menjaga peti mati di villa keluarga Wibowo selama berhari-hari. Itu juga karena dia sehingga Suseno tidak berani memindahkan peti mati dengan santai. Sekarang Wisnu menghilang. Bahkan peti mati pun hilang. Kedua hal ini jelas terkait dengan Suseno. Mungkinkah Suseno benar-benar menemukan seseorang yang bisa menangani Wisnu? Apa situasi spesifiknya? Ariel bertanya. Mustafa membereskan situasi beberapa hari terakhir ini dan berkata kepada Ariel. 3 hari yang lalu, saya pergi mencari paman dan dia menghilang hari itu. Selama 2 hari ke depan, saya akan pergi ke sana setiap hari. Tetapi saya tidak melihat sosok paman. Sampai hari ini, peti mati itu hilang. Jadi menurutku ada sesuatu yang tidak beres. Peti mati itu hilang. Yang memang kurang tepat. Karena Suseno takut pada Wisnu. Dia lebih suka kehilangan muka daripada memindahkan peti mati. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk pindah. Sekarang peti mati itu hilang. Itu pasti dilakukan oleh Suseno. Karena dia berani melakukan ini. Itu berarti dia mungkin telah mengabaikan ancaman Wisnu. Hanya ada satu kemungkinan hal semacam ini terjadi. Dan itu adalah Suseno telah menemukan seseorang yang dapat menangani Wisnu. Dan bahkan lebih mungkin, Wisnu mungkin telah diracuni. Ariel tidak menyangka Wisnu bisa mengawalnya sepanjang waktu. Mengenai balas dendam keluarga Wibowo di Amerika, dia tidak pernah berpikir untuk memakai orang lain untuk melakukannya. Ariel tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menghadapi insiden ini secara pribadi. Tetapi pada titik waktu tertentu, dia sedikit lengah. Tampaknya Suseno telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan pamanmu, kata Ariel. Mustafa menunduk dan berkata, Tuan Ariel, maksud Anda, apakah paman saya sudah meninggal? Ariel berkata dengan ekspresi serius, saya tidak yakin. Tapi jangan khawatir. Apakah dia hidup atau mati? Saya akan mencarinya. Mustafa tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana Suseno bisa memiliki keberanian untuk melakukan hal semacam ini? Anda adalah murid Umar. Paman saya juga diutus oleh Umar sendiri. Bagaimana dia berani melakukan sesuatu yang diperintahkan Umar? Ini adalah poin lain yang tidak bisa dipahami oleh Ariel. Meski pengetahuannya tentang Umar sangat dangkal, ia juga mengetahui bahwa Umar memiliki posisi yang luar biasa di Tianqi. Keluarga sekuler seperti Suseno tidak akan pernah bisa menjadi lawan Umar. Masalah ini jauh dari sesederhana Suseno menemukan penolong.
Episode 656. Hilangnya peti mati di pintu masuk Villa Wibowo mengejutkan seluruh komunitas Indonesia. Apakah Suseno akhirnya melawan? Apakah mereka akhirnya akan melawan balik Ariel? Ini sepertinya menunjukkan bahwa pertunjukan yang bagus akan datang. Hasil dari keluhan antara Ariel dan Suseno tampaknya akan segera berakhir. Jadi banyak orang yang diam-diam menyaksikan perkembangan masalah ini. Keluarga Melissa. Setelah Prasetyo mengetahui masalah ini, dia berdiskusi dengan Mila dan berencana untuk tidak memberi tahu Melissa untuk saat ini, karena dia sudah pulang ke rumah. Dia menahan diri di dalam kamar. Keduanya tahu bahwa dia pasti terluka. Jika dia tahu bahwa Suseno memiliki kecenderungan untuk berurusan dengan Ariel saat ini, mungkin dia akan membantu Ariel tanpa ragu-ragu. Putriku, yang tidak bisa merasa buruk, yang ingin menyaksikan dirinya sendiri dilecehkan. Hei, aku tidak tahu di mana Ariel memiliki pesona sebesar itu. Dia benar-benar bisa membuat putriku terpesona. Sebagai pria, Prasetyo benar-benar tidak mengerti bagaimana Melissa jatuh cinta pada Ariel. Ariel memang sangat baik, namun ia tidak begitu baik hingga bisa membuat Ngenat memadamkan amarahnya ya. Tapi Melissa rela melakukan apapun untuknya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil, dia tidak menyesal. Sebagai seorang wanita, Mila bisa merasa lebih teliti daripada ayahnya. Dalam beberapa hal, Ariel memang jauh lebih baik dari anak bangsawan lainnya. Hanya menghadapi keberanian dan keberanian Suseno tidak sebanding dengan anak-anak bangsawan. Bagi orang lain, apalagi menyerahkan peti mati, bahkan berdiri di depan Suseno, saya khawatir mereka bisa gemetar ketakutan. Bayangkan betapa amannya beristirahat di lengan orang seperti itu. Mengapa Suseno tiba-tiba mengubahnya? Selama periode waktu ini, dia selalu jujur, dan dia juga pergi ke Indonesia. Rumor mengatakan bahwa dia pergi menemui Raditya dan berharap Raditya bisa menjadi perantara untuknya. Apakah ini semua salah? Mila bertanya dengan bingung. Prasetyo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang sangat mendadak. Tampaknya Suseno tiba-tiba mengubah sikapnya. Perubahan sikapnya seharusnya terkait dengan hilangnya Wisnu. Apa itu mungkin? Wisnu telah dibunuh olehnya. Jadi dia tidak bermoral. Mila menebak. Prasetyo menarik napas dalam-dalam. Yang bukan tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan Wisnu, yang bisa membunuhnya. Bagaimanapun juga. Bahkan Mario bukanlah lawannya. Dan yang lebih penting, Prasetyo tahu bahwa identitas Wisnu tidaklah sederhana. Alasan mengapa Suseno tidak berani dengan Wisnu adalah karena kekuatan Wisnu. Dia juga takut dengan identitasnya. Itu tidak jelas. Ada terlalu banyak cerita orang dalam yang tidak kita ketahui tentang masalah ini. Lebih baik tidak menebak-nebak. Kita hanya perlu menjadi pengamat, kata Prasetyo. Mila mengangguk setuju dan berkata, saya tidak tahu apakah Ariel dapat bertahan. Mungkin tanggal kematiannya sudah dekat. Tanggal kematian siapa? Pada saat ini, suara Melissa tiba-tiba terdengar dari belakang. Karena keduanya terlalu sibuk berbicara, mereka sama sekali tidak memperhatikan suara Melissa turun. Setelah panik, Prasetyo buru-buru berkata, kapan waktu kematiannya? Melissa, kamu salah dengar. Kami tidak menyebutkan dua kata ini. Melissa telah mendengarnya dengan telinganya sendiri. Dan itu adalah Ariel. Bagaimana dia bisa salah dengar? Bu, ada apa? Melissa bertanya pada Mila. Mila berdiri, berjalan ke arah Melissa, melihat wajahnya yang kurus, dan berkata dengan sedih, lihat dirimu. Biarkan aku membuatkanmu sesuatu yang enak. Saya tidak nafsu makan. Apa yang terjadi dengan Ariel? Melissa bertanya dengan ekspresi tegas. Dengan tampilan yang tak terhentikan, Mila menghela nafas. Prasetyo dan Mila saling melirik, juga sangat tidak berdaya. Tidak masalah jika kalian tidak memberi tahu saya. Saya akan mencari tahu sendiri. Saya keluar dan bertanya. Setelah mengatakan itu, Melissa hendak pergi. Mika dengan cepat meraih lengan Melissa dan berkata, nak, duduk dulu. Ibu akan memberitahumu perlahan. Setelah Melissa duduk di sofa, Mila berkata kepada Prasetyo, terserah kamu. Nak, Ariel mungkin dalam bahaya, kata Prasetyo. Apa masalahnya? Hati Melissa langsung menyebutkan masalah. Meskipun kali ini dia terluka parah oleh kata-kata Ariel.
Tapi ini tidak menghalangi kepedulian Melissa terhadap Ariel. Hari-hari ini, dia dengan marah memikirkan untuk tidak menghubungi Ariel di masa depan. Tetapi setiap malam setelah menutup matanya, dia akan menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan ini sama sekali. Begitu memejamkan mata, bayangan Ariel ada di pikirannya. Ketiga kata ini sepertinya telah menembus ke dalam sumsum tulang dan tertinggal di selnya. Wisnu hilang. Suseno juga memindahkan peti mati di pintu masuk villa keluarga Wibowo. Menurut saya, Suseno akan segera berurusan dengan Ariel. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan wajah keluarga Wibowo, kata Prasetyo. Bagaimana ini bisa terjadi? Melissa tampak terkejut. Melissa tahu lebih banyak cerita daripada ibu dan ayahnya. Dia juga tahu bahwa Wisnu bahkan menggunakan Mustafa untuk menyenangkan Ariel. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghilang tanpa alasan. Saya tidak tahu, tapi kurasa Suseno mungkin telah menemukan cara untuk menghadapi Wisnu. Mungkin juga Wisnu sudah mati. Tanpa dukungan Wisnu, Ariel tidak akan pernah menjadi lawan Suseno, kata Prasetyo. Melissa tiba-tiba berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Prasetyo dan Mila tanpa sadar mengulurkan tangan dan memegang Melissa bersamaan. Aku akan mencari Ariel. Dia pasti dalam bahaya sekarang, Melissa berkata dengan cemas. Tidak, Prasetyo tampak serius. Terakhir kali dia berada di pintu masuk Villa Wibowo. Dia tidak punya kesempatan untuk menghentikan Melissa. Jadi Melissa akan dicegat. Kali ini dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Nak, kamu juga tahu bahwa Ariel dalam bahaya sekarang. Mengapa kamu harus menempatkan dirimu dalam bahaya? Bahkan jika kamu pergi, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu? Kata Mila, iya, jika kamu pergi, itu hanya akan menjadi beban baginya. Jika kamu tidak membantu, itu akan membuatnya lebih banyak kesulitan. Prasetyo juga berkata. Melissa menggelengkan kepalanya. Apakah dia bisa membantu atau tidak? Dia tidak peduli apakah dia akan menjadi beban bagi Ariel. Dia hanya punya satu pikiran. Itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi Ariel. Dia harus berdiri di samping Ariel. Lepaskan aku. Ini hidupku sendiri. Aku berhak membuat pilihan sendiri. Melissa meronta. Prasetyo meremas tangan Melissa. Tanpa kompromi. Berkata, Nak, jika kamu tidak patuh, aku akan mengurungmu kembali ke kamar dan tidak bisa pergi kemana-mana. Jika kamu berani mengurungku, aku berani melompat dari jendela. Melissa menatap lurus ke arah ayahnya dengan sikap tegas. Prasetyo tampak tercengang. Dia tidak berharap Melissa mengatakan ini. Bagi Ariel, dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Nak, kamu bisa sangat bodoh. Tidakkah kamu mengerti sikap Ariel? Kamu dan dia tidak mungkin lagi. Mengapa repot-repot melakukan kesalahan sendiri? Mila berkata dengan ekspresi tertekan. Putri ini hanya seolah dirasuki oleh iblis. Dia tidak berdaya. Bu, aku tidak merasa bersalah. Sungguh tidak, Melissa berkata dengan air mata. Melihat air mata di pipi Melissa, tiba-tiba Mila merasa lega dan tanpa sadar melepaskan tangannya. Ayah, biarkan aku pergi. Aku mohon, Melissa berkata kepada Prasetyo dengan memohon. Prasetyo juga mulai merasa lembut, tetapi dia tahu bahwa begitu Melissa diizinkan pergi, akan sangat berbahaya. Jadi meskipun dia merasa tertekan, dia tidak bisa membiarkan anaknya mati. Tepat ketika dia hendak menolak, Melissa tiba-tiba berlutut di tanah. Ayah, meskipun aku mati, aku akan pergi, kata Melissa. Prasetyo seperti disambar petir, berdiri di tempat dengan hampa. Melissa benar-benar berlutut di depannya untuk Ariel. Melihat Melissa yang sedang memohon dengan keras, Prasetyo sebagai ayahnya merasa jantungnya berdenyut kencang. Dia bahkan punya ide untuk berharap Ariel mati. Hanya dengan cara inilah Melissa bisa hidup sebagaimana adanya. Tapi dia juga tahu bahwa jika Ariel benar-benar mati, Melissa mungkin juga menjadi hidup tanpa jiwa. Akhirnya, Prasetyo melepaskan tangan Melissa. Melihat Melissa berlari keluar rumah, Prasetyo duduk di sofa dengan putus asa. Bersambung.